Kisah. Pada zaman dahulu kala, di sebuah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, berdiri sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Luwu. Kerajaan ini dipimpin seorang raja yang dikenal dengan nama Datu Luwu. Ia adalah raja yang adil, arif, dan bijaksana, sehingga rakyatnya hidup makmur dan sentosa. Datu Luwu memiliki seorang putri yang cantik jelita dan berperangai baik bernama Putri Tandampalik. Berita kecantikan dan perangai menyebar ke berbagai negeri di Sulawesi Selatan. Pada suatu hari, Raja Bone ingin menikahkan putranya dengan Putri Tandampalik. Ia pun mengutus beberapa pengawal istana ke kerajaan Luwu untuk melamar sang putri. Sesampainya di istana Luwu, sidang tersebut disetujui dengan ramah oleh Datu Luwu. Mendengar lamaran yang disampaikannya, Datu Luwu terdiam keluar. Ia bingung untuk mengambil keputusan, menerima atau menolaknya, dengan alasan bahwa dalam adat kerajaan Luwu, seorang gadis Luwu tidak dibenarkan menikah dengan pemuda dari negara lain. Akan tetapi, jika lamaran ditolak, ia khawatir akan terjadi perang yang sangat dahsyat antara dua kerajaan, sehingga membuat rakyat menderita. Setelah beberapa saat berpikir, Datu Luwu masih bingung untuk memberikan jawaban. Wahai utusan, perlu kalian ketahui, di kerajaan Luwu ini berlaku hukum adat, yaitu seorang putri Luwu tidak boleh menikah dengan pemuda dari negeri lain. Untuk itu, tolong sampaikan ke raja kamu, aku minta sampaikan hari ini untuk mendapat lamarannya tersebut, ujar Datu Luwu. Utusan Raja Bone memutuskan dan memahami keputusan Datu Luwu. Mereka pun kembali ke kerajaan Bone untuk menyampaikan berita tersebut kepada Raja Bone. Keesokan harinya, tiba-tiba negeri Luwu geger. Putri Tandampalik terserang penyakit kusta. Seketika mengeluarkan cairan kental yang dikeluarkan anyir dan sangat menjijikan. Para tabib istana mengatakan bahwa Putri Tandampalik terserang penyakit menular yang sangat berbahaya. Berita tentang musibah yang menimpa sang putri sudah tersebar ke seluruh negeri. Rakyat negeri Luwu sangat bersedih atas penyakit yang diderita oleh sang putri yang mereka cintai itu. Setelah berpikir dan menimbang-nimbang, Datu Luwu memutuskan untuk mengasingkan putrinya ke tempat yang jauh. Ia khawatir penyakit putrinya akan menular ke seluruh rakyatnya. Dengan berat hati, Datu Luwu harus berpisah dengan putri yang sangat dicintainya itu. Berangkatlah sang putri dengan perahu bersama beberapa pengawal istana. Sebelum berangkat, Datu Luwu memberikan keris pusaka kepada Putri Tandampalik sebagai tanda bahwa ia tidak pernah kembali, meminta lepaskan saja. Setelah mempersiapkan segala perbekalan yang dibutuhkan, berangkatlah mereka ke daerah yang jauh dari kerajaan Luwu. Berbulan-bulan sudah tiba tanpa arah dan tujuan. Hari berganti hari. Keadaan Putri Tandampalik semakin kurus. Pada suatu malam, bertepatan dengan datangnya bulan purnama, mereka tiba di sebuah daerah yang landai. Kemudian mereka beristirahat di sebuah daerah. Keesokan harinya, pengawal menemukan buah yang berwarna hijau. Kemudian sang putri memakannya dan memberi nama buah wajo. Maka daerah itu dinamai Wajo sampai sekarang. Mereka membangun perkemahan di daerah itu dan mulai bercocok tanam. Pada suatu hari, di saat Putri Tandampalik duduk sendiri di halaman, sedang memikirkan penyakitnya yang tak sembuh juga, tiba-tiba seekor kerbau bule menghampiri dan menjilati kulit sang putri yang membusuk. Setelah berkali-kali dijilati, kulit sang putri yang mengeluarkan cairan tiba-tiba hilang tanpa bekas. Dan sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada si kerbau bule, Putri Tandampalik melarang seluruh pengikutnya mengganggu ataupun menyembelih kerbau bule. Adat ini berlaku hingga sekarang.
Keesokan harinya, Pulau Wajo kedatangan serombongan pemburu. Mereka adalah putra mahkota Kerajaan Bone yang didampingi oleh Anreguru Pakanrenying, Panglima Kerajaan Bone, dan beberapa pengawal. Saking asyiknya berburu, putra mahkota Raja Bone tidak sadar kalau ia sudah terpisah dari rombongannya dan tersesat di hutan. Malam semakin larut. Putra mahkota tidak dapat memejamkan matanya. Suara-suara binatang malam membuatnya terus terjaga dan gelisah. Di tengah gelapnya malam, tiba-tiba ia melihat seberkas cahaya dari kejauhan. Semakin lama, pancaran cahaya itu semakin terang. Ia sangat penasaran, ingin mengetahuinya. Kemudian, ia memberanikan diri untuk mencari sumber cahaya itu. Dengan tertatih-tatih, putra mahkota berusaha berjalan mengikuti kaki melangkah menelusuri gelapnya malam. Akhirnya, sampailah ia di sebuah perkampungan yang ramai dengan rumah-rumah penduduk. Setelah ia memasuki perkampungan itu, sumber cahaya itu semakin jelas, terdapat di sebuah rumah yang nampak kosong. Dengan melangkah pelan-pelan, putra mahkota mendekati dan memasuki rumah-rumah itu. Alangkah terkejutnya ia ketika melihat seorang gadis yang cantik sekali, bak bidadari yang sedang tertidur pulas, dan ia pun terpesona akan kecantikan putri tersebut. Gadis itu tidak lain adalah Putri Tandampalik. Tiba-tiba putri terbangun. Setelah ia melihat wajah pangeran tersebut, ia teringat pada mimpinya. Kemudian mereka saling berbincang. Setelah itu, Pangeran Bone menyampaikan isi hatinya. Ia bermaksud untuk meminang sang putri dengan maksud untuk dijadikan sebagai permaisuri. Tiba-tiba, para pengawal Pangeran Bone berdatangan ke perkampungan itu dan meminta pangeran untuk kembali ke kerajaan. Dan akhirnya, Pangeran Bone pun pulang dengan wajah yang murung. Beberapa hari kemudian di kerajaan Bone, "Wahai anakku, mengapa engkau bermuram durja? Ada apakah gerangan?" Ampun ayahanda, Ananda sedang memikirkan seorang putri yang cantik jelita berasal dari Wajo. "Oh, begitu rupanya anakku. Siapa gerangan putri itu anakku? Kau harus ingat bahwa engkau telah ditunangkan dengan putri yang berasal dari negeri seberang sana." Baiklah ayahanda, Ananda akan selalu ingat akan hal itu. di balik itu semua, pangeran tidak tahu bahwa sebenarnya Putri Wajo adalah Putri Tandampalik yang dibuang ayahnya karena penyakit kulitnya. Karena melihat putra tunggalnya yang terus bermuram durja, akhirnya Ratu Bone memutuskan menyuruh sang pangeran untuk meminang Putri Wajo. Putri Wajo yang tak lain adalah Putri Tandampalik. Putri Wajo menyambut kedatangan sang pangeran dengan gembira. Wahai Putri Wajo yang cantik jelita, maukah engkau menjadi pendampingku? Aku mau menerimamu sebagai suamiku, tetapi aku harus meminta izin kepada ayahku terlebih dahulu sebelum aku menerimamu. Baiklah putri, aku akan menunggu izin dari ayahmu. Sebagai tanda persetujuan, Putri Tandampalik memberikan keris pusaka pemberian ayahnya kepada Pangeran Bone. Kemudian, rombongan pun meninggalkan Wajo. Setelah sampai di Wajo, rombongan segera mempersiapkan kunjungan untuk kedua kalinya ke negeri Luwu. Sementara itu di kerajaan Luwu, Ayahanda, ibunda, aku pulang. "Oh anakku, penyakitmu telah sembuh sekarang. Kau pun terlihat sangat cantik." Ya ayahanda, ini berkat kerbau bule yang telah menjilati penyakit kulitku sehingga aku dapat kembali seperti sedia kala. beberapa waktu kemudian, datanglah rombongan dari kerajaan Bone. Pangeran Bone terkejut begitu melihat bahwa yang akan disandingkan dengannya ialah Putri Wajo, yang tak lain adalah Putri Tandampalik. Akhirnya, mereka melangsungkan pernikahan, dan Putri Tandampalik
diboyong ke kerajaan Boneg. Datuk Luwu dan Permaisuri sangat gembira mendengar berita baik tersebut. Mereka segera berangkat untuk menghadiri pesta pernikahan putrinya. Pesta pernikahan mereka berlangsung sangat meriah. Seluruh keluarga dari 2 kerajaan besar di Sulawesi Selatan itu sangat gembira dengan pernikahan tersebut. Putri Tandampalik dan putra mahkota hidup bahagia. Beberapa tahun kemudian, putra mahkota naik tahta. Ia menjadi raja yang arif dan bijaksana. Mereka hidup bahagia di tengah-tengah rakyat yang mencintainya.